materi di belakang berkaitan dengan ini. Kenapa ini poin 1 penting Bapak Ibu? Karena sesempurna apapun Bapak Ibu melaksanakan protokol kesehatan, sesempurna apapun kita semua melaksanakan protokol kesehatan, potensi seseorang terkena COVID ini tidak kemudian 0%. Pasti akan ada, entah itu di lingkungan sekolah kita, atau entah itu pada saat dari rumah menuju ke sekolah kita. Sehingga apa? Kalau kita administrasinya nanti tidak lengkap dan dilalah ada kejadian COVID yang menimpa warga sekolah kita, maka nanti yang pertama dilihat adalah kelengkapan administrasi. Jangan sampai hal itu nanti malah merepotkan Bapak Ibu sendiri. Sehingga tolong ini masih ada waktu. Saya yakin mungkin SOP kemarin ada yang sudah menyusun tapi mungkin belum sosialisasi. Segera sosialisasikan, undang secara daring, undang secara terbatas anggota guru dan tenaga kependidikan Bapak Ibu sekalian, sampaikan secara detail SOP dan ketentuan lain ketika akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, Bapak Ibu, ini pastikan Bapak Ibu sudah melengkapi sarana prasarana, karena nanti yang kedua, yang pertama dilihat oleh tim asesmen pastinya adalah sarana prasarana sebelum masuk kepada kelengkapan administrasi. Cuci tangan pakai sabun, dipastikan ini yang terbaik, namun kalau memang tidak memungkinkan, maka diperkenankan Bapak Ibu menggunakan hand sanitizer. Kemudian termogan, thermal kamera, ada wastafel, toilet bersih, desinfektan, dan lain-lain. Monggo selama dana BOS masih mencukupi, silakan digunakan untuk kegiatan, untuk pengadaan sarana prasarana berkaitan dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, Bapak Ibu, persyaratan simulasi ini adalah bagi satuan pendidikan yang guru dan tenaga kependidikannya seluruhnya sudah divaksin. Kemarin awal-awal pelaksanaan vaksin untuk guru dan tenaga kependidikan, saya menerima telepon dari beberapa kepala sekolah, ada beberapa guru yang tidak mau divaksin. Nah, ini tolong sekali lagi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk melaksanakan vaksin. Lebih-lebih ini adalah pendidik, ini adalah warga sekolah. Jadi tolong Bapak Ibu bisa mengkondisikan guru dan tenaga kependidikannya untuk mau divaksin. Kalau itu karena kepentingan medis sehingga tidak memungkinkan divaksin, maka yang bersangkutan pada saat simulasi tidak diperkenankan untuk hadir di sekolah. Jadi yang boleh melaksanakan simulasi adalah yang benar-benar sudah divaksin. Nanti kami akan cek sekolah-sekolah mana yang gurunya belum divaksin karena alasan non medis. Nah, ini nanti harapan kami silakan Bapak Ibu koordinasi dengan pihak yayasan terhadap guru-guru yang keberatan dilakukan vaksin untuk memotivasi dan mendorong agar mau divaksin. Yang keempat, meskipun sudah memenuhi ketiga ini, saya yakin mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu semua sudah melengkapi ini, tinggal menunggu action-nya saja, tapi tolong jangan bertindak terlebih dahulu sebelum nanti ada izin tertulis dari Satgas COVID-19 untuk menyelenggarakan simulasi PTM. Itu Bapak Ibu. Kemarin kami melakukan rapat koordinasi diwakili dari unsur K3SD, baik negeri maupun swasta. Ada beberapa poin-poin yang mungkin perlu saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan SKB 4 Menteri ini, bahwa memang poinnya adalah pembelajaran tatap muka dapat dilakukan kepada satuan pendidikan yang gurunya sudah divaksin dan dilakukan selambat-lambatnya tahun ajaran 2001-2022. Artinya berarti 1 sudah divaksin, 2 dilaksanakan sebelum tahun
dilaksanakan selambat-lambatnya tahun ajaran 2021-2022. Berarti Bapak Ibu harus melaksanakan simulasinya sebelum tahun ajaran 2021-2022 dimulai. Yang kedua, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lama pembelajaran adalah maksimal 2 jam, kemudian istirahat dan dapat dilanjutkan lagi selama maksimal 2 jam. Ini adalah rekomendasi maksimal yang masih bisa ditolerir oleh unsur dari praktisi kesehatan. Namun di kita Bapak Ibu nanti kita sepakati bahwa untuk jenjang SD maksimal kegiatan pembelajaran adalah 100 menit. Saya ulangi, maksimal kegiatan pembelajaran adalah 100 menit Bapak Ibu. Nanti ada detailnya karena sekali lagi dan diharapkan tidak perlu ada istirahat. Istirahat yang dimaksud di sini adalah untuk relaksasi tetap di dalam ruangan. Tidak kemudian istirahat, anak-anak keluar diberikan waktu 10-15 menit untuk keluar kelas, menghirup udara segar dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi istirahat yang dimaksud di sini adalah pada saat pergantian jam pelajaran, anak-anak kemudian di tempat duduknya masing-masing diperkenankan untuk melakukan relaksasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jarak antar siswa minimal 1,5 meter. Saya yakin berdasarkan sejak bulan tahun lalu yang kita mengecek kesiapan itu rata-rata tidak sampai 1,5 meter. Biasanya kalau lantainya Bapak Ibu di kelas pakai keramik ukuran 30 cm, Bapak Ibu ambil gampangnya biasanya 3 keramik itu dijadikan patokan. Nah ini tolong dicek lagi, sekali lagi jarak antar siswa minimal 1,5 meter. Jangan sampai nanti ada kejadian di sekolah kita, begitu dilihat ternyata ada kesalahan dari sisi pengaturan jarak amannya peserta didik. Yang berikutnya, ventilasi kondisi baik, harus terbuka dan tidak menggunakan AC. Sinar matahari juga bisa masuk. Kemarin saya menemukan pada saat keliling sekolah, ada sekolah-sekolah yang memang karena kondisi bangunannya itu sama sekali tidak memiliki jendela. Sirkulasinya hanya bergantung pada pintu masuk. Nah, yang seperti ini tolong Bapak Ibu dengan segala hormat mohon untuk tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Kosongkan sebaiknya. Berikutnya, ini karena simulasi akan kita lakukan, nanti tetap dilakukan monef secara berkala. Yang berikutnya lagi sebelum pelaksanaan PTM, simulasinya termasuk juga perlu dilakukan asesmen oleh Satgas Covid. Berikutnya satuan pendidikan, Bapak Ibu harus mempersiapkan Satgas Covid sekolah, pastikan sudah ada SK, sudah ada nama-nama yang ditunjuk. Kalau perlu Satgas Covid ini lakukan koordinasi dengan puskesmas setempat, dengan polsek setempat. Karena kemarin penyampaian dari kepolisian, dengan kita melaksanakan PTM nanti banyak hal yang berdampak. Multiplier efeknya sangat tinggi. Karena tidak boleh ada istirahat, maka orang tua akan membekali anak. Sehingga pagi mungkin pasar akan lebih ramai dari kondisi saat ini. Begitu pula dengan lalu lintas. Pasti nanti akan banyak karena harus diantar dengan orang tua masing-masing, maka arus lalu lintas akan bertambah padat. Nah ini nanti Bapak Ibu, terutama yang di Satgas sekolah itu harus koordinasi intens dengan puskesmas maupun polsek setempat, kelurahan dan kecamatan. Ini memang kalau dulu Bapak Ibu ada beberapa perubahan. Kalau dulu rencana awalnya itu PTM dimulai dari jenjang tinggi, namun sesuai dengan SKB terbaru justru yang diutamakan dari peserta didik jenjang SD, baru kemudian SMP dan seterusnya.
Ini secara umum Bapak Ibu, ketentuan umumnya ruang kelas ini maksimal 25-50%. Karena kemarin berdasarkan evaluasi, rata-rata yang dilakukan hanya yang penting dikurangi satu-satu seperti itu, dikurangi separuh. Tapi secara jarak itu tidak memenuhi. Jarak aman 1,5 meter tidak memenuhi. Nanti akan saya sampaikan di belakang evaluasinya. Kemudian jam pembelajaran, tadi saya sebutkan 100 menit, berarti kurang lebih sekitar 2 jam. Kemudian dipastikan wajib menggunakan masker, face shield tidak wajib tapi sangat disarankan, lebih baik untuk keamanan dan untuk kenyamanan bersama, lebih baik digunakan. Kemudian lakukan cek suhu, cuci tangan, jaga jarak aman, dan berikutnya tidak ada kegiatan lain ekstrakurikuler, olahraga, atau kemudian nanti setelah PTM Bapak Ibu atau gurunya nanti mau ada kegiatan apa itu misalnya, tolong ditiadakan. Setelah dari kelas keluar langsung menuju gerbang diantar oleh penjemput. Ini Bapak Ibu prinsip-prinsip pembelajaran selama nanti akan kita lakukan, baik itu PTM maupun daring. Yang pertama, kita harus fokus pada keselamatan dan kesehatan anak-anak kita, guru-guru kita, dan warga sekolah kita. Jadi, yang utama adalah keselamatan dan kesehatan. Lainnya, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat paham, karena ini kita sudah 1 tahun lebih melaksanakan pembelajaran di masa pandemi, sehingga semua tidak harus memenuhi tuntutan tuntas capaian kurikulumnya, tapi fokus pada pendidikan kecakapan hidupnya anak-anak. Itu supaya penugasan variasi, jangan kemudian karena masuk sudah semuanya kemudian menggunakan metode-metode konvensional. Jangan, nanti malah ketika harus kondisi tertentu kita melaksanakan kegiatan secara daring lagi, nanti malah anak-anak merasa berat lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ini jangan lupa interaksi komunikasi dilakukan secara intens dengan orang tua, juga dengan puskesmas, dengan polsek dan kewilayahan setempat di Bapak Ibu berada. Nah ini Bapak Ibu, salah satu kemarin materi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa ternyata kunci dari penyebaran virus ini yang sangat berdampak itu, yang pertama adalah penggunaan masker, yang kedua adalah durasi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi mau pakai masker sebaik apapun, rangkep 5 sekalipun, kemudian ventilasinya oke, tapi kalau kemudian kegiatan pembelajaran di sekolahnya itu sangat lama, nah itu nanti juga ternyata berdasarkan hasil analisa dari kedokteran itu sangat mempengaruhi penyebaran virusnya. Sehingga tadi kenapa kemudian waktu pembelajaran itu benar-benar menjadi fokus kita bersama. Jangan sampai terlalu lama Bapak Ibu. Yang kedua juga, yang ketiga adalah ventilasi Bapak Ibu, dipastikan harus ada ventilasi. Tidak boleh ruangan tertutup menggunakan AC nyaman seperti itu, tidak boleh ya. Kalau misalnya sekarang ruang kelasnya tidak punya jendela yang bisa dibuka, ya berarti Bapak Ibu harus menyiapkan agar sirkulasinya bisa berjalan dengan lancar. Bila perlu siapkan air purifier juga menurut kami tidak ada masalah. Ini karena berkaitan dengan ventilasi dan aliran udara. Ini Bapak Ibu berikutnya yang perlu kita siapkan bersama, antara lain penguatan jejaring. Ini Bapak Ibu mohon selalu koordinasi dengan kami, Dinas Pendidikan, bisa melalui pengawas, kemudian dengan Dinas Kesehatan, berarti puskesmas setempat, Bapak Ibu Kepala Sekolah harus punya kontaknya puskesmas setempat. Kalau perlu dalam satu wilayah itu buat grup sendiri dengan kepala puskesmasnya,
supaya nanti kalau ada kejadian yang tidak kita inginkan, memudahkan puskesmas melakukan tracing. Bapak Ibu juga tidak gupuh kalau ada kejadian di sekolahnya. Satgas COVID memegang peranan penting, koordinasi juga dengan Satgas COVID RT RW setempat. Bapak Ibu nanti mau melaksanakan simulasi, harus laporan dulu, koordinasikan dulu dengan RT RW. Pak RT, ini kami sudah mendapatkan izin akan melaksanakan simulasi, tanggal sekian akan diasesmen oleh Satgas COVID Kota. Nah, itu perlu Bapak Ibu sampaikan, supaya nanti daya dukung dari kewilayahan di sekolah Bapak Ibu bisa terjalin dengan baik. Kemudian dengan wali murid, orang tua, tolong dipastikan bahwa jangan ada dusta. Mungkin orang tua kemarin rapat secara daring, diinformasikan sekolah bahwa ini kita sudah siapkan sekian wastafel, sekian disinfektan, jarak amannya sudah 1,5 meter, namun dalam kenyataannya ternyata tidak 1,5 meter. Nah, itu saya contohkan gambar yang ada di depan Bapak Ibu. Ini lokasinya kalau tidak salah di SMP 1. Itu ada jarak antar meja itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 keramik. Kalau satu keramik itu 30 cm, maka itu 120. Namun titik tengahnya anak-anak itu kan paling ujung. Sehingga ketika kita ukur dari titik tengahnya, maka akan ketemu 1,5 meter. Nah, yang sering saya temukan di beberapa sekolah lain, itu jaraknya dari tepi ke tepi hanya 3 keramik. Sehingga ketika ditarik poros tengahnya meja tempat duduknya anak-anak, itu tidak ketemu 1,5 meter. Nah, sehingga tolong Bapak Ibu lebih baik 2 meter sekalian, ngurangi, enggak apa-apa. Daripada dipaksakan, diambil aja satu mejanya, dikasih coretan, dikasih silang-silang. Tapi ternyata ketika kita ukur, poros duduknya anak-anak satu sama lain ternyata tidak memenuhi standar minimal 1,5 meter. Yang kedua, pastikan SOP-nya Bapak Ibu, semua warga sekolah sudah tahu dan sudah patuh. Kenapa? Karena kemarin waktu evaluasi beberapa simulasi yang saya ikuti, kadang ada guru atau mungkin tenaga kependidikan yang masih meraba-raba SOP pada saat pelaksanaan. Mungkin waktu itu seharusnya ada di ruang kelasnya posisinya di mana, ternyata tidak mengikuti, artinya tidak tahu sehingga terjadi tabrakan arus sirkulasi antara peserta didik dengan guru. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tidak kurang-kurangnya kemarin terhadap asesmen yang dilakukan di SMP yang sudah kami ikuti, Bapak Ibu harus sering-sering membuat atau menyiapkan dan menampilkan alur-alur dalam rangka protokol kesehatan di sekolah. Ini ada alur manajemen kasus, ini ada alur kedatangan dengan jemputan, ini ada alur kedatangan murid dengan jalan kaki, alur kedatangan murid menggunakan sepeda, alur pengantar atau penjemput. Karena sekali lagi berdasarkan evaluasi simulasi yang sudah pernah dilakukan di sekolah, ternyata memang beda antara anak yang datang ke sekolah diantar orang tua, anak yang datang dengan menggunakan sepeda, dengan jalan kaki. Bahkan kemarin kalau ada yang di SMA ada menggunakan sepeda motor, karena memang rutenya berbeda, rute ketika masuk gerbang sekolah berbeda. Kalau tidak disiapkan, nanti akan terjadi bottleneck, menumpuk di tempat-tempat tertentu. Sehingga Bapak Ibu harus menyiapkan ini segala kondisi. Berapa anak yang kemudian biasanya diantar menggunakan kendaraan roda 4, berapa anak yang naik motor, berapa anak yang dan lain sebagainya. Tolong ini benar-benar disiapkan.
Ini ada alur murid selama berada di lingkungan, tempel di kelas-kelasnya Bapak Ibu dimanapun berada, sehingga anak menjadi paham dengan hal ini dan menjadi kebiasaan. Karena sekali lagi pandemi ini, situasi ini, meskipun nanti pandemi dinyatakan berakhir oleh WHO, ya kita jalankan mungkin 1 atau 2 tahun setelahnya, bahkan ketika pandemi itu sudah berakhir. Jadi memang ini sudah harus menjadi pakem yang harus dipahami dan dilaksanakan anak-anak, sudah di bawah alam sadar, mereka sudah otomatis paham harus melaksanakan ini. Disiapkan Bapak Ibu, ini ada banyak sekali alur-alur yang memang harus kita siapkan, harus kita tampilkan, harus kita sosialisasikan kepada peserta didik dan warga sekolah. Bapak Ibu nanti bisa mengambil dari panduan PTM SD yang disusun oleh Kemdikbud. Seluruh alur-alur tadi saya ambil dari panduan ini. Nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi di sekolahnya Bapak Ibu. Ini ada beberapa evaluasi yang mungkin perlu saya sampaikan berkaitan dengan simulasi PTM yang sudah dilakukan di beberapa sekolah, tentunya bukan jenjang SD ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah pengaturan pengantar dan penjemput di luar pagar sekolah itu seringkali tidak diatur. Kita biasanya mengatur pada saat anak masuk gerbang sekolah. Padahal ketika tidak diatur, yang timbul adalah kerumunan di depan sekolah. Apalagi kalau di SD ini banyak sekolah yang kemudian lokasinya tidak di jalan yang lebar, tapi di jalan kampung, jalan perumahan dan sebagainya, sehingga tolong Bapak Ibu diatur sedemikian rupa. Bila perlu koordinasi dengan pihak RT RW setempat, Bapak Ibu buat penanda untuk antrian kendaraan, monggo, silakan cari yang terbaik. Itu Bapak Ibu, jangan sampai kita kemudian di dalam lingkungan sekolah, di dalam gerbang itu SOP-nya berjalan dengan lancar, tapi pada saat menerima anak dari luar sekolah mau masuk ke sekolah, justru ada kerumunan di situ, sehingga dilihat dari luar, dilihat oleh masyarakat lain, loh ini kok ada kerumunan, berarti protokolnya tidak berjalan. Nah, padahal di sekolah kita sudah baik, tapi ternyata di luar gerbang sekolah kita, itu kita lupa mengaturnya. Nah ini tolong diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian ada pelaksanaan protokol kesehatan justru mengakibatkan kerumunan peserta didik. Misalnya pada saat antri cek suhu tubuh dan cuci tangan pakai sabun. Ini saya rasa hampir semua yang dilakukan simulasi itu mengalami ini Bapak Ibu. Kadang termogannya cuma 2, kadang sarana cuci tangannya, wastafelnya hanya mungkin 2. Sementara anak sudah datang dengan cepat, masuk cepat-cepat dari gerbang sekolah, kemudian akhirnya bertumpuk di 2 pos tersebut. Nah ini tolong bisa diatur sedemikian rupa, beri garis misalnya untuk antrian cuci tangan, beri garis untuk pengecekan suhu, sehingga anak bisa berhenti tidak persis di belakang temannya. Kadang persis di belakang temannya hanya berbatasan dengan tasnya temannya. Nah ini kan sudah mengabaikan jarak aman minimal 1,5 meter. Yang berikutnya berkaitan dengan cuci tangan ini, memang ada ketentuannya minimal berapa detik. Nah, yang sering saya lihat adalah sekolah menyiapkan tempat tisunya itu bukan yang langsung tarian Bapak Ibu, tapi tempat tisu yang seperti di meja-meja tamu itu, sehingga ketika anak ngambil masih dalam posisi tangan basah, yang pertama biasanya keambil langsung beberapa helai tisu, bisa satu tebal begitu diambil, kemudian akhirnya karena kebanyakan dikembalikan lagi, terus tempat tisunya akhirnya jadi jatuh dan sebagainya. Nah ini sepele tapi perlu
diperhatikan. Karena kondisinya yang sering kita temui pada saat simulasi kemarin ternyata seperti itu. Kalau memang bisa disediakan tisu yang seperti di rumah makan atau itu tinggal ambil ditarik satu itu lebih baik Bapak Ibu. Karena kalau pakai tisu yang model seperti di meja tamu itu nanti akan susah karena itu biasanya harus menggunakan dua tangan. Seperti itu. Berikutnya ini, sekolah tidak memberi tanda jarak baris antrian sehingga tadi kemudian anak-anak buru-buru mendekat merapat sehingga tidak ada jarak. Kemudian juga pengaturan meja kursi kelas tidak memenuhi standar minimal 1,5 meter. Yang penting biasanya Bapak Ibu mohon maaf, wis pokoknya saiki kelas 40 tinggal 20. Nah, seperti itu. Yang 20 dikasih tanda silang, berarti tidak boleh dipakai. Tapi ketika kita ukur, itu ternyata tidak memenuhi standar 1,5 meter. Nah, tolong tidak seperti itu. Kalau memang tidak memenuhi, berarti yang disilang dua meja, sehingga anak jaraknya lebih jauh. Mungkin bisa 2 meter atau lebih, nggak apa-apa. Daripada Bapak Ibu tidak memenuhi standar minimal 1,5. Kemudian ruang kelas tidak memiliki sirkulasi udara yang baik, tetap dipaksakan digunakan untuk PTM. Ya ini mungkin karena kondisi-kondisi tertentu, Bapak Ibu yang lingkungan sekolahnya memang bangunannya tidak ada sirkulasi, dipaksakan, tolong sebaiknya tetap daring kalau seperti ini. Sudah daripada nanti resikonya terlalu tinggi untuk guru dan anak didik kita. Berikutnya ini yang sering kita lihat adalah Bapak Ibu melaksanakan protokol kesehatan ini sangat ketat terhadap peserta didik, namun cenderung abai kepada tamu. Tamunya ya mungkin termasuk tamu dinas. Nah, kadang kalau bayangan saya kalau perlu Bapak Ibu itu kalau malah misalnya kalau yang datang tamu dinas enggak apa-apa, nanti cek suhunya 2 kali, tangan kiri tangan kanan sama dahi enggak apa-apa. Jadi jangan sampai peserta didiknya ketat, tapi tamu yang datang itu dibiarkan, tidak pakai masker. Itu mungkin karena tamunya misalnya petugas listrik atau kemudian tukangnya sekolah tidak pakai masker diperkenankan. Nah ini secara psikologis itu tidak baik terhadap yang lain, terutama terhadap peserta didik. Jadi tolong jangan membeda-bedakan siapapun yang masuk dalam lingkungan sekolah, perlakukan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kemudian ini ada, saya susah menerjemahkan, saya bahasakan saja, prosedurnya buleti. Alur prokes malah membuat bottleneck pada saat implementasi. Contohnya tadi Bapak Ibu, misalnya begitu anak masuk di gerbang, sekolah memiliki disinfektan, bilik disinfektan. Kadang ada yang membuat alurnya itu dia harus muter dulu, masuk disinfektan, kemudian nanti habis itu cuci tangan, atau kemudian misalnya melepas jaket dan sebagainya. Nah ini harus Bapak Ibu perhatikan, karena kemarin ada pengalaman, jadi sambil menunggu mencuci tangan, ngantri, anak-anak harus melepas dulu jaketnya. Biasanya ini yang naik bawa kendaraan sendiri, bawa sepeda motor atau sepeda, bawa jaket, jaketnya dilepas, dia harus melepas tas ranselnya dulu, jaketnya kemudian tas ranselnya ditaruh bawah, jaketnya dilepas, terus dimasukkan, disesel-seselkan, kadang pas buku yang dibawa itu banyak sehingga tidak muat jaketnya masuk ke tas. Nah ini akhirnya mengganggu sirkulasi atau arus dari teman-temannya yang lain. Artinya numpuk dan kadang jalurnya ini bertabrakan. Habis parkir, kemudian ada yang dari gerbang langsung disinfektan, kemudian nanti yang dari parkir cuci tangannya di titik A, yang tidak bawa kendaraan langsung ke sekelas wastafelnya di titik B. Nah ternyata titik ini pada saat dilakukan simulasi ternyata membuat tabrakan arus. Nah nanti Bapak Ibu melaksanakan simulasi
dengan peserta didik, tolong disimulasikan dulu dengan guru-guru dan tenaga kependidikan. Seperti itu, supaya panjenengan sudah ada gambaran kurang lebih, evaluasi kemarin ternyata ada hal-hal yang seperti ini yang terjadi. Nah, ini nanti bisa panjenengan gunakan sebagai guidance ketika mau melaksanakan simulasi internal di sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Itu Bapak Ibu, terakhir ini beberapa hal yang perlu kita pedomani bersama. Pastikan karena cuci tangan ya, tadi checklist semua, hand sanitizer, termogan, masker, semua anak wajib masker. Toiletnya pastikan ruang kelas sirkulasinya, meja kursinya sudah tertata, dan lain-lain, spanduk, flyer, banner ini wajib Bapak Ibu. Kemarin beberapa SMP yang kemudian tidak jadi sebagai pelaksana simulasi, salah satunya karena kurangnya papan pengumuman berkaitan dengan protokol kesehatan ini. Kemudian SK-SK, dokumen-dokumen administrasi yang saya sebutkan, mulai SK Satgas, kerjasama dengan puskesmas, SOP yang disusun sekolah, data murid yang memiliki komorbid, dan lain-lain, tolong diupdate, karena sudah hampir 4 bulan ya, sejak Bapak Ibu melakukan pendataan. Terakhir, ini yang perlu disiapkan sekolah sebagai penutup dari saya sebelum nanti kita tanya jawab. Yang pertama, Bapak Ibu lakukan update data peserta didik dan GTK. Terakhir kita melakukan entry data berarti Desember 2020 atau mungkin November. Saya yakin sudah banyak data yang berubah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan update. Kemudian dilaporkan melalui STMJ Surabaya, siap tatap muka jaga Surabaya. Di sebelah kiri ada alamat webnya, Bapak Ibu bisa googling STMJ Surabaya, nanti akan diarahkan pada alamat aplikasi kita. Kemudian dipastikan guru dan tenaga kependidikannya sudah vaksin semua. Kalau belum, segera koordinasi dengan puskesmas setempat. Pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengisi data melalui Si Agus. Nah, kalau belum nanti koordinasi dengan bidang GTK. Saya harap semuanya sudah ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, ajukan permohonan izin. Permohonan izin nanti bisa dilakukan melalui STMJ. Kemudian tunggu jadwal asesmen. Sekali lagi tunggu jadwal asesmen, karena lembaga kita SD SMP negeri swasta itu ada hampir 1000, dan jangan lupa bahwa di Surabaya juga SMA, SMK, MI, MTS, MA, juga kewenangan untuk asesmen adalah Satgas COVID Kota Surabaya, maka lembaga yang di asesmen berarti ribuan, termasuk itu kampus, universitas, dan sebagainya. Kemudian nanti akan ada pemberian izin untuk simulasi, dan yang terakhir pelaksanaan simulasi. Sesuai jadwal kami harapkan nanti paling lambat bulan Juni itu kita sudah melaksanakan simulasi. Syukur-syukur kalau bisa lebih cepat. Saya rasa itu Bapak Ibu, mudah-mudahan penyampaian dari kami nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam mempersiapkan segala hal terkait dengan simulasi pembelajaran tatap muka. Ini saya langsung ke pertanyaan melalui chat. Saya random saja ya Bapak Ibu. Monggo host kalau ada yang mau bertanya melalui video, monggo, yang tidak melalui chat. Bagaimana yang belum divaksin? Ya harus divaksin. Nah ini Pak Ludi, kenapa kok belum divaksin? Kan pertanyaannya seperti itu. Padahal sudah 2 kali kita menginformasikan kepada satuan pendidikan untuk segera mendaftarkan guru-gurunya untuk vaksin. Dan mestinya rata-rata hampir semua sudah vaksin tahap kedua, mungkin hanya beberapa yang menunggu giliran vaksin dosis kedua. SDI Baitul Mukmin, sekolah sudah mengisi di Si Agus, tapi saat ini baik. Nah ini Bu, monggo koordinasi dengan puskesmasnya, nggih. Sering-sering koordinasi dengan puskesmas.
Karena banyak juga yang proaktif justru dari puskesmas. Ada sekolah di wilayah barat kemarin komunikasi dengan kami, dapat infonya justru dari puskesmas. Puskesmas itu masih memiliki kuota vaksin. Kemudian menginfokan kepada kepala sekolah, loh sekolahnya nggak divaksin tah? Ini puskesmas kami loh masih punya stok vaksin, tapi kalau mau vaksin harus koordinasinya dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat. Kemudian setelah mendaftar melalui si Agus langsung dilakukan. Nah, jangan-jangan di tempatnya Ibu juga seperti itu. Puskesmasnya punya kuota, masih ada vaksinnya, tapi karena komunikasinya belum intens sehingga miss di situ. Monggo koordinasi dengan puskesmasnya. Kalau 100% guru sudah divaksin, lalu pegawai admin juga pembersih, ini mestinya kemarin Bu Teresia ya, mestinya sudah vaksin semua Bu. Karena yang didaftarkan itu GTK, guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini kemarin kok yang guru sudah divaksin, admin dan lain-lainnya belum. Nah, bagaimana? Tinggal Ibu koordinasi lagi dengan puskesmas setempat ya, mestinya jadi satu. Jika ada satu guru yang belum divaksin, bagaimana? Nah, kenapa belum divaksin? Nah, seperti itu. Simulasi apakah dilakukan mulai kelas 1 sampai kelas 6 atau bagaimana? Sementara nanti simulasi awal yang nanti akan misalnya kita lakukan setelah asesmen, Bapak Ibu akan melakukan simulasi adalah kelas tinggi. Baru setelah evaluasi mingguan atau harian, nanti ada sudah pakemnya sudah berjalan dengan baik, mungkin akan bisa dilakukan mulai kelas di bawahnya. Tapi pada awal pertama kali lakukan simulasi untuk kelas tinggi. Apakah untuk simulasi ini kelas 5, kelas tinggi ya Bu ya, kelas tinggi, nanti bisa diatur sendiri, karena kita tidak tahu kondisinya berapa persen misalnya yang diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti PTM dan sebagainya. Ada beberapa guru yang belum divaksin karena hamil atau menyusui. Kalau seperti ini karena alasan medis, maka solusinya pada saat PTM, simulasi yang bersangkutan tidak datang ke sekolah. Jadi tetap melakukan pembelajaran secara daring. Yang tetap tidak mau divaksin, silakan disampaikan ke kami datanya dari Miria Pak Nggih. Ya kemarin yang kontak saya. Nanti mestinya ini domain yayasan untuk bisa dikomunikasikan dengan yayasan. Tapi sekali lagi sudah ada ketentuan bahwa seluruh warga negara harus divaksin, kecuali karena alasan medis. Kalau tidak ada alasan medis dan ini pendidik, maka seyogyanya kita bisa taat pada peraturan. Monggo nanti koordinasi lebih lanjut Pak dengan kami dan yayasan. Apakah murid harus diswab sebelum PTM? Tidak. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, mungkin terlambat ya Bu Sri datangnya ini. Jadi diperbolehkan untuk pakai AC asal pintu dibuka. Yang jadi concern adalah sirkulasi udara harus baik ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini sama ini. Mengenai tes genus yang yang tadi saya sebutkan, nanti teknisnya kami belum mendapat pemberitahuan lebih lanjut, nanti akan kami koordinasikan Bapak Ibu. Tapi mestinya seperti yang kemarin dilakukan, tentunya ketika itu menjadi sesuatu yang wajib, akan diupayakan itu akan dari pemerintah seperti itu. Jika ada penyakit dalam, berarti ini bisa saya terjemahkan dari Kartini. Kalau ada guru yang punya penyakit dalam, berarti kan punya komorbid, sehingga tidak boleh divaksin. Ya kalau tidak punya kalau punya komorbid berarti tidak boleh masuk sekolah seperti itu, Bu. Untuk tes genus nanti pemberitahuan lebih lanjut
sama. Kalau yang karena alasan medis tidak bisa divaksin dan lain-lain. Ini simulasi PTM. Simulasi itu mestinya nanti kalau paling mudah ya dilaksanakan hanya 1 kali untuk melihat kesiapan protokol kesehatan di sekolahnya Bapak Ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan beberapa kali. Tapi yang wajib adalah pada saat tim asesmen datang. Kedua kali ya. Yang pertama melihat kesiapan, yang kedua melihat pelaksanaan simulasi itu sendiri. Jika di sekolah ada pembangunan, apakah nunggu selesai atau mengikuti simulasi? Tidak ada hubungannya ya Bu ya. Cuman kalau kaitannya kemudian karena pembangunan itu protokol kesehatan tidak bisa dilaksanakan dengan baik, ya lebih baik sementara itu daring saja dulu sampai dengan selesai. Karena kalau ada pembangunan di situ berarti ada tukang, kemungkinan tukang itu belum mendapatkan vaksinasi sehingga resiko penyebarannya cukup tinggi, menular atau tertular. Jadi saran saya kalau memang masih ada pembangunan dan itu berdampak pada warga sekolah, pada lingkungan sekolah, sebaiknya tetap daring dulu. Ini dari Terpadu SD Islam Terpadu Gilmani, monggo dilanjutkan saja data yang belum dilengkapi Bu, tidak perlu mengisi karena tersimpan. Seperti itu. Ini dari Bu Teresia, hanya guru. Baik, nanti puskesmasnya mana nanti koordinasi dengan Bu Muna ya Bu. Ini kemudian dari Al-Mutakin, jika guru tidak mau divaksin dan membuat surat pernyataan, apakah tidak diizinkan mengikuti PTM? Ya tidak diizinkan Bu, wong tidak mau divaksin. Ya, kalau sekolah merasa kesulitan dengan itu, ya silakan diselesaikan secara internal, karena ini wajib Bapak Ibu untuk vaksin, seperti itu. Oke, rata-rata sama. Oke, nggak apa-apa kalau memang belum ada kelas tinggi ya, kelas yang ada saja nanti yang dilakukan asesmen. Seperti itu. Karena ini sekali lagi kan bertahap. Simulasi itu kan nanti untuk melihat prakteknya protokol kesehatan di lingkungan Bapak Ibu. Nanti setelah simulasi berjalan, ya pelaksanaan PTM nanti menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Oke. Apakah semua sekolah wajib melaksanakan simulasi? Wajib Bapak Ibu. Jadi seperti penyampaian dari Satgas COVID-19 Kota Surabaya, apapun itu yang kemarin karena pandemi tutup, kemudian mau buka lagi, maka yang pertama yang wajib dilakukan adalah asesmen oleh tim Satgas. Yang kedua melakukan simulasi. Nah, apapun itu yang ditutup berarti kan termasuk sekolah. Dulu ada misalnya tempat bioskop, dulu tutup, mau buka. Itu berarti dia harus diasesmen dulu dan melakukan simulasi. Sekolah nanti juga seperti itu. Jadi semuanya wajib simulasi, bukan ini kemudian hanya beberapa simulasi, kemudian yang lain bisa langsung PTM. Seperti itu. Mengisi kesiapan belajar namun belum siap statusnya. Ada catatan Pak di Ibu di STMJ apa-apa yang kurang, nanti bisa dicek lagi. Ada catatan dari tim verifikator kami sehingga menyatakan bahwa sekolahnya belum siap. Nanti bisa dicek dan itu diperbaiki. Oke, sama tadi penyampaiannya. Menghubungi konsultasi persiapan tatap muka bisa melalui ya Bu Muna sudah dijawab ya. Nanti ke Bu Muna bisa atau melalui saya, ada di grup ya Bapak Ibu ya. Yang belum masuk grup silakan koordinasi dengan kami untuk segera kita masukkan. Nah ini Greges ini kan ada Bu sekolah,
Harus Pak, dibuatkan SOP-nya. 90% guru belum karena puasa. Oke, tanggal 23, enggak apa-apa. Sambil jalan saya rasa tidak apa-apa, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya bisa paralel. Begitu Bapak Ibu mengusulkan, sudah bisa langsung data gurunya diupdate juga. Oke. Saya share nomor saya Bapak Ibu, itu ya. Nanti materi akan kita share di grup. Nanti mohon bantuan Bu Ike ngecek lagi teman-teman kepala sekolah yang belum masuk di grup supaya nanti koordinasi kita bisa intens. Ini terakhir Pak Aris, misalnya sekolah sudah setuju simulasi Juni, akan tetapi sekolah enggak apa-apa, enggak ada masalah. Oke. Kalau mau ditunda itu domain kewenangannya sekolah. Oke. Batasnya bukan tanggal 2 Mei, tapi minggu kedua Mei. Dan itu timeline dari kami, Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu memang secara kesiapan, data gurunya baru tervaksinnya, itu melebihi itu, ya enggak apa-apa. Tidak perlu dipaksakan. Tapi kami harap pada saat jadwal-jadwal itu, kita sudah bisa melakukan simulasi. Namun kalau karena ada kondisi tertentu, misalnya ini vaksin kedua jatuh bulan Juni, ya enggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu mengajukan permohonan simulasinya setelah itu. Tidak ada masalah. Itu. Bahkan kalau sekarang misalnya Bapak Ibu, aduh ribet simulasi PTM ini, dan wali murid saya semuanya lebih cenderung pada pembelajaran daring, sehingga tidak mengusulkan untuk PTM, ya tidak apa-apa. Seperti itu Bapak Ibu, tidak ada masalah. Karena sekali lagi sesuai penyampaian kementerian bahwasanya ini nantinya kewenangan kembali pada sekolah dan wali murid masing-masing. Oke. Pak Aris, untuk pembelajaran 2 jam maksimal 100 menit, apa itu sudah termasuk istirahat? Nah ini, saya khawatir Bapak Ibu persepsi istirahatnya seperti istirahat reguler. Nah istirahat yang dimaksud di sini adalah peregangan anggota tubuh. Jadi istilahnya biar anak-anak rileks, tidak tegang, mungkin